Nadia Putri, absen 29. Perkenalkan, nama saya Zara Cesa Andini, absen 32. Kami akan membahas materi PPKN bab 3 yang berjudul Peraturan di Negaraku. Materi ini membahas tentang peraturan yang ada di rumah, sekolah, lingkungan, dan negara, serta tata urutan dan implementasinya di Indonesia. Peraturan di rumah. Peraturan di rumah membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, mendukung pembelajaran nilai-nilai dasar seperti tanggung jawab dan disiplin. Peraturan di lingkungan sekitar. Peraturan di lingkungan sekitar seperti komunitas atau lingkungan tempat tinggal membantu dalam menciptakan rasa aman dan menumbuhkan solidaritas antar warga. Peraturan di negara. Di tingkat negara, peraturan merupakan landasan hukum yang memastikan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi seluruh warga negara serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Bagian tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan menggambarkan struktur dan hierarki yang mengatur beberapa jenis peraturan di sebuah negara. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, yang masing-masing memiliki tingkat kekuatan hukum yang berbeda. Pemahaman tentang tata urutan ini sangat penting untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, jenis peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 kategori utama: undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Masing-masing jenis peraturan memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda dalam pengaturan hukum. Urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan menentukan hierarki yang jelas di mana setiap jenis peraturan memiliki kedudukan dan kekuatan dalam hukum yang spesifik. Hal ini memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengatur dan mengendalikan peraturan yang lebih rendah. Urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 UUD Nomor 12 Tahun 2011. Pertama, UUD NRI tahun 1945. Kedua, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, UU, Perpu, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. PP, Peraturan Pemerintah. Kelima, Perpres, Peraturan Presiden. Keenam, Perdaprov, Peraturan Daerah Provinsi. Ketujuh, Perdakap atau Kota, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. 1. Pengayoman. Kedua, kemanusiaan. Ketiga, kebangsaan. 4. Kekeluargaan. Kelima, kenusantaraan. Keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, keadilan. Kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum. Kesepuluh, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pertama, kejelasan tujuan. Kedua, kelembagaan atau pejabat yang berwenang. Ketiga, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Ketujuh, keterbukaan. Aspek penting dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Pengawasan kualitas. Pengawasan merupakan bagian integral dari implementasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan ditegakkan dengan konsisten. Pengawasan yang baik membantu mencegah pelanggaran hukum. Penegakan hukum tegas. Penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam implementasi peraturan. Ketika peraturan dilanggar, tindakan tegas harus diambil untuk memberikan efek jera dan menjaga disiplin masyarakat. Pentingnya komitmen dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Komitmen yang kuat dalam penerapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintahan hingga individu, memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi peraturan yang ada agar tercipta lingkungan yang taat hukum dan beradab. Pentingnya refleksi dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Refleksi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan sangat krusial untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut efektif dan memberikan dampak yang diharapkan. Melalui proses ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang peraturan yang lebih adaptif dan relevan untuk masa depan. Implementasi peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan, hingga pengundangan oleh Presiden. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan UU tersebut dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna melaksanakan tugas dari UU tersebut. Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ada di DPR dan DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Selain itu diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui saluran lembaga yang tersedia seperti DPR, DPD, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman. Komitmen penerapan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya serta memastikan tidak ada tumpang tindih antar peraturan. Penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipasif dalam melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat serta praktisi. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap relevan, sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan haruslah dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, setiap orang memiliki keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Sekian dari kami, maaf jika ada salah.